Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok brand Makarizo. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai marketing brand Makarizo. Perkenalkan, nama saya Salwa Asyifa. Nama saya Putri Ranjeli. Nama saya Zafira Shinta. Nama saya Kartika Chandra Kirana. Nama saya Bunga Lestari Widyastuti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis strategi komunikasi pemasaran dari salah satu brand perawatan rambut ternama di Indonesia, yaitu Makarizo. Makarizo telah berdiri sejak tahun 1980-an dan telah memposisikan diri sebagai hair and scalp expert atau ahli perawatan rambut dan kulit kepala. Reputasi ini didukung oleh fakta bahwa Makarizo sudah dipercaya oleh lebih dari 1 juta konsumen. Salah satu hal yang menarik dari Makarizo adalah mereka memiliki strategi dual brand yang sangat kuat. Mereka membagi fokus produknya menjadi 2 segmen utama yang masing-masing memiliki target, harga, dan fokus produk yang berbeda. Yang pertama ada Makarizo Hair Energy. Makarizo Hair Energy ini adalah produk untuk konsumen harian yang fokus utamanya adalah perawatan cepat, praktis, dan harga yang aman di kantong. Yang kedua, ada Makarizo Profesional. Sesuai dari namanya, produk ini ditujukan untuk kalangan salon profesional dan juga hairstylist. Produk ini tidak bersaing di minimarket, tetapi mereka bersaing di distributor yang sudah resmi. Fokus utama dari Makarizo Profesional adalah kualitas terjamin dan formula khusus dengan teknologi tinggi. Produk profesional dirancang untuk mengatasi kerusakan spesifik dan perawatan pasca kimia berat. Dengan memisahkan 2 kategori produk ini, Makarizo berhasil menjangkau pasar retail sekaligus mempertahankan kredibilitasnya di mata para ahli salon di industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan segmentasi marketing dari Makarizo Hair Energy dan juga Makarizo Profesional. Untuk yang pertama, Makarizo Hair Energy, segmentasi marketingnya adalah remaja dan dewasa muda berkisaran usia 15 sampai 25 tahun. Dan untuk Makarizo Profesional, remaja dan dewasa matang yang berusia 18 sampai 35 tahun. Setelah mendengarkan penjelasan dari Putih, saya, Salwa Asyifa, akan menjelaskan mengenai target pasar, fokus produk, unique selling point, dan kisaran harga dari Makarizo. Nah, untuk Makarizo Hair Energy, target pasarnya adalah remaja hingga dewasa muda yang menginginkan perawatan rambut yang praktis, efisien waktu, dan ekonomis. Sedangkan untuk Makarizo Profesional adalah konsumen-konsumen salon, orang yang rambutnya sering terpapar bahan-bahan kimia dan menginginkan perawatan rambut yang intensif. Dengan target pasar yang berbeda, berarti fokus produk sama unique selling point-nya juga berbeda dong. Nah, Makarizo Hair Energy ini punya fokus produk yang praktis dan perawatan cepat. Sehingga Makarizo kasih unique selling point berupa menyediakan kemasan saset. Terutama yang kita bahas pada kali ini adalah sampo ya. Nah, kemasan saset ini juga variannya macam-macam. Ada yang buat rambut berketombe, rambut rontok, rambut kering. Sehingga calon-calon konsumen yang ingin beli Makarizo Hair Energy pun tertarik gitu untuk coba tanpa ragu-ragu. Karena kan kemasannya saset, terus harganya juga ekonomis. Sedangkan kalau Makarizo Profesional, fokus produknya ada di kualitas terjamin, perawatan intensif untuk rambut yang terkena bahan-bahan kimia. Nah, Makarizo Profesional ini jadiin itu sebagai unique selling point karena di pasar-pasar Indonesia belum banyak produk yang menyediakan manfaat tersebut. Nah, apalagi Makarizo ini kasih klaim bahwa produknya itu pakai bahan aktif dan teknologi tinggi untuk perawatan kerusakan rambut. Nah, kalau Makarizo Profesional itu fokus produknya ada di kualitas terjamin untuk perawatan intensif rambut-rambut yang rusak akibat bahan-bahan kimia. Nah, Makarizo jadiin itu sebagai unique selling point karena di pasar Indonesia masih sedikit produk-produk yang menyediakan manfaat itu. Apalagi Makarizo kasih klaim bahwa produknya itu pakai bahan aktif dan teknologi tinggi untuk mengatasi kerusakan rambut. Nah, karena formulanya berbeda, unique selling point-nya tadi juga beda-beda, pasti harganya juga berbeda dong. Nah, untuk harga hair energy ini, Makarizo Hair Energy, karena
Nah, seperti yang kita lihat, unique selling point, terus benefit-benefit produknya tadi itu beda-beda, harganya juga pasti beda dong. Untuk Makarizo Hair Energy itu harganya masih termasuk menengah, karena manfaat-manfaatnya tadi beda, berarti kisaran harganya juga beda dong Makarizo Hair Energy sama Makarizo Profesional. Nah, kalau Makarizo Hair Energy itu kisaran harganya masih rendah ke menengah, yaitu masih ekonomis. Kalau Makarizo Profesional itu range harganya udah dari menengah ke atas. Karena manfaat-manfaat produknya tadi udah beda, berarti kisaran harganya juga beda dong Makarizo Hair Energy sama Makarizo Profesional. Nah, kalau Makarizo Hair Energy itu range harganya mulai dari rendah ke menengah, sedangkan kalau Makarizo Profesional itu mulai dari menengah ke tinggi. Selanjutnya kita akan simak yuk penjelasan tentang communication process dari brand Makarizo. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses komunikasi Makarizo berdasarkan Schramm Linear Communication Model. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi berjalan dari pengirim pesan ke penerima melalui media tertentu dan bisa mendapat tanggapan balik atau feedback. Pada konteks Makarizo, source atau pengirimnya adalah tim marketing, influencer, atau akun resmi brand di media sosial. Pesan yang dapat disampaikan berisi tentang manfaat produk seperti rambut sehat, wangi, dan hasil salon profesional. Media yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, YouTube, e-commerce, dan salon-salon profesional. Penerimanya adalah konsumen umum dan profesional salon. Feedbacknya bisa berupa komentar, review, pesan langsung di media sosial, atau data penjualan. Sedangkan noise atau gangguannya itu bisa datang dari kompetitor, review negatif, atau persepsi yang salah dari influencer. Dari model ini, kita bisa lihat bagaimana Makarizo berusaha menjaga komunikasi dua arah dengan audiens biar pesan brandnya itu tetap efektif dan gak salah ditangkap. Saya mau menjelaskan sedikit tentang customer behavior atau perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bagaimana seseorang dalam memilih, membeli, menggunakan, sampai mengevaluasi suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam analisis ini, saya berfokus pada faktor kultural dan sosial, karena dua faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana konsumen membentuk kebiasaan dan preferensi terhadap produk Makarizo. Pada slide ini saya membahas faktor kultural dan sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen Makarizo. Dari sisi kultural, konsumen Makarizo Hair Energy umumnya berasal dari kalangan Gen Z dan milenial yang sangat terpengaruh oleh budaya populer dan tren sosial media. Mereka melihat perawatan rambut sebagai bagian besar dari hidup modern yang praktis dan stylish. Contohnya, banyak konsumen membeli Makarizo Hair Energy karena viral di TikTok atau rekomendasi dari influencer, bukan hanya karena kebutuhan dasar perawatan rambut. Sementara itu, dari sisi sosial, Makarizo profesional lebih banyak digunakan oleh kalangan yang sudah bekerja di bidang kecantikan atau oleh konsumen yang sering pergi ke salon. Keputusan pembeliannya lebih dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti rekomendasi hairstylist, komunitas profesional salon, dan faktor status sosial. Konsumen tipe ini cenderung mencari produk yang bisa memberikan hasil berkualitas tinggi dan memperkuat citra profesional mereka. Jadi, kesimpulannya bahwa Makarizo Hair Energy dipengaruhi oleh tren budaya dan gaya hidup praktis anak muda. Sedangkan Makarizo Profesional lebih dipengaruhi oleh faktor sosial yang berhubungan dengan kepercayaan, status, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, saya Salwa Ashifa akan melanjutkan pembahasan dari Bunga mengenai consumer behavior. Nah, di sini saya akan membahas dua faktor, yaitu faktor pribadi dan faktor psikologis. Untuk faktor pribadi, saya bagi menjadi dua, yaitu gaya hidup dan ekonomi. Sedangkan faktor psikologis, saya juga bagi menjadi dua, yaitu faktor motivasi dan persepsi. Nah, kali ini kita bahas dari Makarizo. Dari segi ekonomi, consumernya Makarizo Hair Energy ini adalah orang-orang yang sensitif terhadap harga. Mereka mementingkan value harga dari produk tersebut. Nah, contohnya adalah consumer yang beli Makarizo Hair Energy Saset karena itu adalah produk yang mereka temui paling murah di minimarket.
Selanjutnya, dari segi gaya hidup pengguna Macarizo Hair Energy ini adalah orang-orang yang butuh kepraktisan, orang-orang yang tidak punya banyak waktu luang, orang-orang yang sibuk. Contohnya, consumer yang beli Macarizo Sachet supaya praktis buat dibawa-bawa. Selanjutnya ada dari segi motivasi, yaitu impulsive buying. Contohnya adalah konsumernya Macarizo Hair Energy yang melihat Macarizo Hair Energy ini dipajang di minimarket terdekat. Ketersediaannya ada di mana-mana, jadinya dia ngelihatnya langsung kayak, oh ini ada, ya sudah aku pilih ini aja gitu. Nah selanjutnya ada persepsi. Nah persepsi di sini itu karena Macarizo Hair Energy ini dinilai punya nilai yang tinggi untuk harga segitu dan terpercaya. Akhirnya contohnya itu adalah konsumer yang udah merasa puas dengan Macarizo Hair Energy ini, yang punya kualitas yang bagus untuk harga segitu, jadinya mereka memutuskan untuk beli dan memilih Macarizo Hair Energy. Sekarang ayo kita bahas Macarizo Profesional. Dari segi ekonomi, konsumernya Macarizo Profesional ini tidak sensitif dengan harga. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya asalkan untuk menjamin kesehatan rambut mereka. Lalu dari segi gaya hidup, konsumernya Macarizo Profesional ini rambutnya sering di styling, sering terkena alat-alat panas, lalu mereka ini butuh perawatan yang intensif atau perawatan salon, sehingga mereka mencari solusi untuk kerusakan rambut mereka. Lalu dari segi persepsi, nah Macarizo ini kan memang diperuntukkan untuk profesional, sehingga hairstylist itu pakai, lalu salon-salon juga pakai, sehingga nih konsumernya Macarizo Profesional kan memang orang-orang yang suka ke salon. Saat mereka lihat bahwa salon yang biasanya mereka datangi atau mereka anggap bagus itu pakai Macarizo Profesional, mereka jadi punya persepsi yang bagus nih. Wah ternyata Macarizo Profesional itu bagus sampai dipakai di salon yang bagus ini, jadinya mereka tertarik untuk membeli. Lalu dari segi motivasi adalah kualitas yang intensif. Karena mereka punya permasalahan yang spesifik dan tidak banyak brand yang menyediakan solusi untuk ini, jadinya mereka memilih untuk beli Macarizo Profesional karena mereka butuh solusi yang spesifik tadi untuk perawatan rambut yang terkena bahan kimia, perawatan rambut yang terkena alat-alat panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan message strategi Macarizo. Ada dua, yaitu ada pesan rasional dan pesan emosional. Yang pertama itu pesan rasional. Ini adalah Macarizo meyakinin otak kita kalau dia tuh mau ngasih tahu kalau misalnya produk Macarizo ini emang beneran bagus dan layak untuk dibeli karena emang faktanya bagus banget nih buat rambut kita. Yang pertama, dia itu ada fungsi jelas. Contoh kata-katanya Macarizo ini, Macarizo ini buat ngatasin rambut rontok dan menghilangkan tombe. Nah ini tuh udah jelas kan, langsung ke topiknya, langsung ke inti masalahnya, dan mereka punya solusi masalahnya itu. Terus mereka ngejelasin ada kandungan ilmiahnya, ada keratinnya, ada formula pH balance-nya, ada formula yang lain-lainnya, yang itu tuh pakai istilah yang meyakinkan banget deh buat orang-orang percaya dan beli, karena emang di dalamnya emang ada itu ya teman-teman. Terus yang kualitasnya ini terjamin, kualitasnya itu ala salon, walaupun kalian cuma perawatan di rumah aja tapi hasilnya tetap kayak di salon. Dan yang kedua adalah pesan emosional, main perasaan. Jadi Macarizo ini bikin kamu tertarik dan nyaman pakai produk Macarizo. Mereka mau bilang kalau pakai ini akan menjadikan kamu lebih baik. Dia itu ada perasaan diri. Jadi dia tuh pakai kata-kata rambut wangi bikin pede seharian. Jadilah dirimu sendiri. Jadi kalau pakai Macarizo ini nih, rambut kalian bakal wangi seharian yang tahan lama. Dan wanginya itu ada berbagai macam. Kalian bisa pilih, ada wangi coklat, ada wangi strawberry, vanilla, dan kalian tuh bisa pilih. Jadi biar kalian tuh makin pede karena rambut kalian tuh wangi. Terus kalian bakal ngerasain pengalaman yang mewah, nikmatin krimbat ala salon di rumah. Walaupun kalian perawatannya di rumah, tapi kalian dapet pengalaman tuh kayak di salon-salon mewah gitu guys. Terus dia dapet ada aroma
dia tuh ngasih tahu ada aroma kesegaran. Wanginya yang tadi saya bilang, wanginya tahan lama, segar seperti abis mandi. Jadi kalau kamu pakai produk Macarizo ini, kalian tuh bakal kecium tuh seger terus, kalian abis mandi terus, padahal kalian abis beraktivitas tuh sehari-hari. Udah berapa jam tapi kalian tetap wangi seharian kayak abis mandi. Jadi seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan proses komunikasi antara Macarizo Retail dan Macarizo Profesional. Macarizo Retail ini fokus penjualannya kepada anak-anak muda yang jadwalnya ini padat banget, yang nggak memungkinkan mereka ini buat ke salon setiap hari. Nah, ini tuh solusi buat mereka yang mau perawatan di rumah aja yang cepet, hemat, dan praktis. Tapi hasilnya tetap kayak di salon. Penyampaian pesannya juga mereka berbeda. Mereka memakai pakai iklan di TV dan bekerja sama dengan artis dan influencer di Instagram dan TikTok. Pesan utamanya ini solusi buat masalah rambutmu setiap hari yang harganya murah dan bikin rambutmu wangi dan ngehits. Jadi maksudnya Macarizo ini ngasih tahu ke kalian kalau Macarizo ini solusi utama buat rambut kalian setiap hari yang bikin rambut kalian ini lembut dan wangi seharian. Produk Macarizo Retail ini tuh gampang banget ditemuinnya, bisa ditemuin di supermarket, minimarket, dan e-commerce. Berbeda sama produk Macarizo Profesional. Macarizo Profesional ini cuma ada di distributor, karena Macarizo Profesional ini fokus penjualannya kepada orang-orang yang bekerja di salon atau pemilik salon atau yang punya pengusaha salon, kurang lebih sama ya. Dan cara penyampaiannya itu lewat pelatihan atau seminar, atau juga bisa dengan mendatangkan sales-sales ke salon-salon untuk mendorong yang mempunyai usaha salon ini memakai produk Macarizo. Pesan utamanya itu, produk ini teknis dan inovatif, membantu salon Anda memberikan hasil terbaik, misalnya untuk rebonding dan coloring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Smart Objective berdasarkan brand shampoo Macarizo. Untuk kriteria yang pertama ada spesifik. Jadi untuk Macarizo Hair Energy, mereka meningkatkan pembelian produk Macarizo Hair Energy di e-commerce. Dan untuk Macarizo Profesional, mereka meningkatkan pembelian berulang produk shampoo dan conditioner profesional oleh salon. Yang kedua ada measurable. Untuk Macarizo Hair Energy, peningkatan tingkat konversi CR di e-commerce dari 2,5% menjadi 3,5%. Untuk Macarizo Profesional, peningkatan frekuensi pembelian rata-rata dari 4 kali per tahun menjadi 6 kali per tahun. Selanjutnya ada achievable, yaitu untuk Macarizo Hair Energy, mereka realistis dengan mengoptimalkan listing produk, menjalankan kampanye, diskon atau bundling, dan meningkatkan rating toko. Dan untuk Macarizo Profesional, mereka realistis dengan memberikan program loyalty point berjenjang, pelatihan teknis gratis, dan layanan konsultasi produk on demand untuk salon. Selanjutnya ada relevan. Untuk Macarizo Hair Energy, mereka mendukung sasaran bisnis untuk memperoleh mangsa pasar mayoritas di segmen sampo perawatan rambut harian. Dan untuk Macarizo Profesional, mereka memperkuat posisi Macarizo sebagai mitra utama dan terpercaya bagi salon profesional. Juga memastikan pendapatan yang stabil dari penjualan produk volume besar. Yang terakhir ada time bound. Kalau bicara soal waktu, Macarizo Hair Energy, target retail mereka sangat singkat. Mereka hanya punya waktu selama 3 bulan karena harus merespon pasar secara cepat. Sedangkan untuk Macarizo Profesional, mereka diberi waktu selama 12 bulan karena untuk membangun hubungan dengan profesional butuh waktu yang lebih panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa Smart Objective itu sangat penting dalam strategi komunikasi Macarizo. Dengan SMART yang artinya specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound, Macarizo itu bisa punya arah yang lebih jelas dalam setiap kampanye komunikasinya. Yang pertama, Smart Objective itu bisa bikin tujuan komunikasi jadi lebih terarah dan fokus. Jadi tim marketing Macarizo bisa tahu apa yang mau dicapai, siapa targetnya, dan gimana cara mencapainya. Yang kedua, karena sifatnya terukur, brand bisa mengevaluasi efektivitas strategi dengan lebih mudah, misalnya dari engagement sosial media atau peningkatan awareness produk. Ketiga, Smart Objective itu juga meningkatkan efisiensi strategi, karena tim bisa fokus
ke kegiatan yang benar-benar bisa berdampak. Selain itu, dengan objektif yang jelas dan realistis, Makarizo juga bisa menjaga konsistensi brandnya, supaya setiap pesan komunikasi tetap sejalan dengan identitas merek. Dan terakhir, dengan adanya batas waktu, bikin strategi komunikasi tuh jadi lebih disiplin, terencana, dan berorientasi pada hasil nyata, bukan cuma ke ide atau rencananya aja. Jadi intinya, Smart Objective ini sangat penting buat bantu Makarizo tetap konsisten dan efektif dalam membangun komunikasi dengan audiensnya. Untuk bagian positioning, Makarizo memiliki dua arah produk yang berbeda, Makarizo High Energy dan Makarizo Professional. Makarizo High Energy diposisikan sebagai produk yang fun, praktis, dan terjangkau, menyasar Gen Z dan milenial muda yang aktif dan peduli pada perawatan diri. Citra mereknya ceria dan modern, dengan keunggulan pada aroma khas dan kemudahan pemakaiannya. Komunikasinya banyak melalui influencer dan media sosial. Sementara itu, Makarizo Professional diposisikan lebih premium dan berorientasi pada hasil salon. Targetnya adalah in-hair stylist dan pelanggan dengan kebutuhan perawatan insentif. Komunikasinya fokus pada edukasi produk dan kolaborasi salon. Secara keseluruhan, High Energy membangun kedekatan emosional dengan pasar muda atau retail, sedangkan Profesional menegaskan keahlian dan hasil yang premium. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.